Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita masuk pada sesi pertanyaan. Kesempatan hari ini kita akan mengulas beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kemudian hukum berlama-lama di internet? Pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya. Banyak di kalangan pemuda yang menghabiskan sebagian besar waktunya tenggelam di jaringan internet dan berkeliling-keliling di situs-situs yang berbeda-beda, yang baik, yang buruk. Berikanlah nasihat untuk para pemuda. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat lumrah sekali. Hari ini kita tidak mungkin bisa terhindar dari yang namanya internet. Artinya sebuah kelaziman dan keniscayaan era 4.0 ini atau era revolusi industri digitalisasi, kata orang seperti itu. Namun fenomena berlama-lama di internet itu kan sudah mulai muncul lama ya. Jadi kalau kita ditanya bagaimana nasihat bagi kita yang hari ini adalah pecandu atau hari ini orang yang mungkin tidak bisa lepas dari internet. Yang pertama, saya sampaikan bahwasanya siapapun hari ini tidak ada yang tidak lepas dari internet ya. Mau ustadz, mau bukan ustadz, mau artis, mau bukan artis, mau orang biasa, semuanya masuk di dunia yang namanya internet, karena memang zamannya seperti itu. Nah, kalau kemudian harus ditanya bagaimana kemudian mensikapi tentang fenomena internet itu. Internet itu ibarat kita masuk ke dalam sebuah hutan belantara. Ada juga yang mengatakan internet itu sesuatu yang tergantung orang yang menggunakannya. Ya, artinya hukumnya itu melekat kepada perlakuan dari orang yang menggunakannya. Pisau itu kan umum, misalkan ini analogi yang lain. Pisau itu umum. Namun kemudian hukum pisau ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya ketika dipegang oleh orang yang salah. Kalau pisau itu dipegang oleh ibu dapur, kalau pisau itu dipegang oleh penjagal sapi misalkan, kalau pisau itu dipegang oleh pedagang daging misalkan, maka pisau ini hukumnya wajib. Artinya dia menggunakan pisau itu harus menggunakan pisau itu. Namun kemudian ketika pisau ini dipegang oleh orang yang ingin berbuat jahat, misalkan seorang begal, perampok dan lain sebagainya, maka hukum pisau ini bisa berubah. Nah, sama halnya dengan internet. Jadi internet itu hampir sama. Sekarang apakah kita bisa memastikan kalau internet itu semuanya isinya buruk? Tidak. Oke. Apakah kemudian kita juga bisa memastikan kalau internet itu juga isinya semuanya baik? Tidak. Oleh karenanya, kalau kita kemudian ditanya bagaimana dengan pemuda atau siapapun orangnya hari ini yang berlama-lama dengan internet, maka kita harus mengingatkan satu. Yang pertama, ingat bahwasanya semua akan ditanya. Ya, jadi seorang muslim itu, kembali saya akan mengutip sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi bagian dari kesempurnaan keislaman seseorang itu manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Nah ini kekuatan dalam memilah, kekuatan di dalam menahan, kekuatan dalam mensortir mana aktivitas-aktivitas yang positif, mana aktivitas-aktivitas yang negatif, kuncinya di situ. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang lama-lama di internet itu kemudian salah, juga tidak. Atau kemudian ketika kita melihat ada orang yang kesehariannya itu tidak pernah lepas dari internet. Sebaliknya, kita melihat ada orang itu yang tidak pernah pegang internet. Ya, kemudian kita katakan kepada dia hukum internet seperti ini, seperti itu, tidak bisa. Makanya kemudian kembali kepada bagaimana kemudian dia mensikapi dan memilah mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdin, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Terjemah bebasnya, tidak akan pernah berlalu kaki anak cucu Adam itu pada hari kiamat, melainkan dia akan ditanya tentang beberapa hal dalam kehidupannya. Artinya kita tidak akan dibiarkan itu berlalu begitu saja. Hari kiamat tidak akan berlalu begitu saja sampai kemudian kita ditanya tentang satu, hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu,
sampai kita ditanya tentang umur kita, fima afnah. Kita gunakan untuk apa umur kita itu? Kemana kita dihabiskan? Kemana dihabiskan umur kita? Fima afnah. Kemudian wa an ilmihi fima fa'ala. Wa an ilmihi fima fa'ala. Dia akan ditanya tentang ilmu yang dia dapatkan, digunakan untuk apa ilmunya dia itu? Wa an ilmihi fima fa'ala. Wa an malihi min aina iktasabahu. Dia akan ditanya dari mana harta yang dia dapatkan, untuk apa harta itu digunakan. Ini berbahayanya harta. Dari mana dia mendapatkan, belum selesai, digunakan untuk apa harta itu. Fima iktasabahu atau fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Dia akan ditanya tentang badannya, jasadnya, dipergunakan untuk apa jasadnya itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan semuanya itu adalah mengarah kepada perbuatan kita. Artinya seseorang yang kesehariannya berada di internet, kesehariannya media sosial, tidak lepas dari WhatsApp, tidak lepas dari Instagram, bisa lepas dari Facebook dan lain sebagainya, kita tidak bisa kemudian menjustifikasi bahwasanya mereka terjerumus ke dalam kesia-siaan. Atau sebaliknya, ketika ada seseorang yang tidak pernah berinteraksi dengan internet sekalipun, tidak pernah berinteraksi dengan media sosial, tidak punya akun, dengan orang Arab bilang akun, tidak punya akun sama sekali, tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya lain sebagainya, belum tentu kemudian kita mengatakan dia itu orang yang terselamatkan dari kesia-siaan. Kesia-siaan dan tidak itu tergantung bagaimana kemudian perilaku kita ketika kita berada di internet. Karena internet itu sesuatu yang sangat umum sekali, ya, sesuatu yang tidak bisa dihukumi kecuali digandengkan dengan perbuatan lain atau digandengkan dengan kemanfaatan yang digunakan orang lain. Sehingga jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau ada orang-orang hari ini teman-teman banyak megang HP dan lain sebagainya, belum tentu kemudian mereka terjebak ke dalam kesia-siaan. Atau sebaliknya, orang yang tidak pernah megang HP belum tentu mereka terselamatkan dari kesia-siaan. Boleh jadi terselamatkan dari kesia-siaan yang ada di internet, tapi juga mungkin akan terjebak pada kesia-siaan di tempat lain. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Jazakallahu khairan.